Dalil hadis tentang Maulid Nabi SAW memang tidak disebutkan secara eksplisit. Namun perayaan Maulid Nabi SAW itu sudah ada dan telah lama dilakukan oleh manusia. Benihnya sudah ditanam sendiri oleh Rasulullah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abi Qatadah bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang artinya dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Maka beliau menjawab, di hari itulah saya dilahirkan dan pada hari itu pula wahyu diturunkan atasku. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad yang merupakan nabi akhir zaman ini lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah atau sekitar 570 Masehi. Disebut tahun gajah karena saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah yang ingin merobohkan Ka'bah. Tips Sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan Al-Hasani An-Nadwi, beberapa sejarawan dan pakar hadis mengatakan menjelang kelahiran Nabi Muhammad ada sejumlah peristiwa besar yang terjadi. Subhanallah, inilah 12 peristiwa penting menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Peristiwa yang pertama tentang pasukan gajah dan burung ababil. Dikisahkan di negeri Yaman yang dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Abraha. Abraha iri pada saat itu karena melihat banyak orang mengunjungi Ka'bah di Mekah. Lalu Abraha membuat bangunan peribadahan yang sangat indah dan besar. Namun tetap saja orang-orang lebih menyukai atau lebih suka datang ke Ka'bah. Lalu Abraha marah dan ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah. Namun karena ada pertolongan dari Allah, lalu Allah mendatangkan burung ababil yang membawa batu-batu yang sangat panas dan mengalahkan pasukan gajah. Sebelum kelahiran Nabi, masyarakat Majusi menyembah api dan menganggap api itu sebagai Tuhan. Api itu tidak pernah padam selama bertahun-tahun. Namun saat Nabi lahir, api itu mati seketika. Para pengikut Majusi berusaha menyalakan apinya, tetapi tetap tidak menyala. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, para jin leluasa mencuri berita gaib dari langit untuk disampaikan kepada para tukang sihir. Setelah kelahiran Nabi Muhammad, jin yang berusaha mencuri dengan berita gaib dari langit akan menjumpai panah api yang akan membunuh mereka. Seperti dalam Quran surat Al-Jin ayat 8, dan sesungguhnya kami atau jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Telah diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan At-Tabrani dari Ibnu Abbas, ia berkata, dahulu jin-jin itu dapat naik ke langit untuk mendengar wahyu. Ketika mereka mendengar suatu kata, lalu mereka tambah dengan 9 kata lainnya. Ucapan yang mereka dengar adalah benar, tetapi tambahan-tambahan mereka semuanya bohong. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran,
Jin-jin tidak dapat mencuri atau dengar berita dari langit, sebab langit dijaga ketat oleh malaikat. Para ahli kitab atau kaum Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya seperti berlensa tepat di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, bintang itu tidak pernah terlihat. Di antara mereka ada yang berseru, "Nabi penutup zaman sudah lahir." Ka'bul Akbar radhiyallahu anhu berkata, "Saya telah melihat di dalam Taurat bahwa Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada kaum Musa tentang saat keluarnya Muhammad. Sesungguhnya bintang tetap yang telah kamu ketahui itu, bila ia bergerak di tempatnya, menandakan bahwa Rasulullah SAW telah keluar. Ketika Rasulullah SAW lahir, bintang itu pun bergerak dan pindah dari tempat asalnya." Maka orang-orang Yahudi itu semuanya mengetahui bahwa Rasul yang diberitahukan Allah itu telah lahir ke dunia. Namun mereka merahasiakannya disebabkan kedengkian mereka. Dikatakan bahwa sesungguhnya Abdul Muthalib berkata, "Sewaktuku berada di dekat Ka'bah, patung berhala yang ada di dalam Ka'bah tiba-tiba jatuh tersungkur dari tempatnya dalam bentuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Aku juga mendengar suara dari dinding Ka'bah. Nabi terpilih telah lahir yang akan menghancurkan orang-orang kafir dan membersihkan aku dari beberapa patung berhala, serta memerintahkan untuk menyembah kepada Zat yang merajai alam ini." Dalam Injil, kitab suci Nabi Isa alaihissalam, digambarkan tentang tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad, bahwasanya apabila pohon kurma kering mengeluarkan daun-daunan, maka itu menandakan keluarnya Rasulullah ke dunia. Ketika Rasulullah SAW lahir, pohon kurma yang kering dan layu menjadi segar, berdaunan, dan berbuah. Melihat hal itu, orang-orang Nasrani itu pun mengetahui bahwa Rasul yang dijanjikan Allah di dalam kitab Injil itu telah lahir ke dunia. Tetapi hal itu mereka rahasiakan disebabkan kedengkian mereka juga. Hal itu benar terjadi, namun orang Yahudi menyembunyikannya karena kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Bani Israel. Ada suara lain di Ka'bah saat Rasulullah SAW lahir, antara lain berbunyi, "Katakanlah, telah datang kebenaran atau Islam, dan tidak akan memulai kebatilan, juga tidak akan mengembalikan kekufuran." Aminah merasakan tanda-tanda akan melahirkan secara tiba-tiba pada malam hari. Pada saat itu, mertuanya Abdul Muthalib sedang pergi ke Masjidil Haram, sementara Abdullah suaminya sudah meninggal dunia. Kemudian datang banyak wanita cantik. Ada 2 wanita yang jadi perhatian Aminah. Mereka memberi salam dan menyebut dirinya Asia atau istri Raja Fir'aun, dan Maryam, yaitu ibu Nabi Isa alaihissalam. Di kitab Zabur, kitab suci Nabi Daud alaihissalam, dikabarkan juga tentang kelahiran Nabi Muhammad. Ketika mata air yang sudah kalian kenal kering, tiba-tiba memancarkan air dengan derasnya,
Maka pada saat itulah Nabi Muhammad SAW telah lahir ke dunia. Saat kelahiran Nabi Muhammad, burung-burung indah berterbangan di atas langit Mekah dan berkicau, seolah-olah memberi salam sejahtera kepada Nabi akhir zaman ini. Burung-burung berkicau teramat bahagia di malam kelahiran baginda Nabi SAW. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitabnya Qisasul Anbiya bahwa ketika Aminah mengandung Rasulullah, sama sekali ia tidak merasa kesulitan atau kepayahan sebagaimana wanita pada umumnya yang mengandung. Ia juga mengatakan bahwa selama mengandung Rasulullah, dalam mimpinya ia senantiasa didatangi para nabi-nabi terdahulu dari sejak bulan pertama, yaitu bulan Rajab, hingga kelahirannya di bulan Rabiul Awal. Aminah tidak merasa sakit layaknya wanita yang melahirkan. Begitulah kisah-kisah istimewa ajaib yang melingkupi peristiwa menjelang sampai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sungguh semua itu adalah bukti bahwa Rasulullah adalah manusia pilihan utusan yang jadi penghulu para nabi dan sebaik-baik manusia.